Hal positif itu bisa dari untuk kita juga ada dan untuk orang lain juga ada. Jadi dengan memanajemen waktu pastinya juga kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan gitu. Terus kita juga bisa dapat kepercayaan dari orang gitu. Itu nggak mudah kan dapat Oh kepercayaan iya, dari orang. Kalau sangat nih. kalau kita telat kan. Halo Sobati, kembali lagi bersama Rika Rahayu di Chit Chat Tea. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial yaitu Kak Fuzi Firdazan. Hai Kak, Halo, apa kabar? alhamdulillah baik. Nah, kegiatannya apa nih? Oh, kalau Fuzi sekarang kegiatannya ada di petugas Teksa Bahasa Kalimantan Barat, juga sebagai asisten dosen di Visip Untan. Itu untuk pekerjaannya. Itu untuk pekerjaannya. Kalau kegiatan sehari-harinya? Kalau sehari-hari masih aktif di organisasi juga, selain tadi di Duta Bahasa Kalimantan Barat, juga masih aktif di Duta Lingkungan Hidup, juga di Pramuka. Nah, Pramuka ini ada 3 Fuzi, selain di UKM Pramuka Untan, juga di Sakakal Pataru Pontianak, dan DKC Kota Pontianak. Kalau disebutin tadi itu kayak lebih dari 5 gitu ya Kak ya? Nah, Iya. itu tiap hari berkegiatan kah atau emang misalkan dari Senin sampai Jumatnya kegiatan, Sabtu Minggunya libur atau gimana nih? Itu tergantung sih, kadang malah lebih sibuknya di weekend. Di weekend. Tapi nggak semuanya, kadang itu alhamdulillah sih berkat doa ibu, jadi semua kegiatan itu teratur, nggak jarang sekali tabrakannya gitu. Ya kalau misalkan lihat dari Kak Fuzi berarti ini harus benar-benar kita perhatikan manajemen waktu kita nih Kak ya. Iya, Nah pasti. kalau misalkan kebiasaan Kakak sendiri untuk mendukung manajemen waktu Kakak agar menjadi produktif gimana? Kalau untuk sibuk itu kan beda dengan produktif. Oh Nah, iya. benar banget Rika bilang tadi. Jadi kalau sibuk yang produktif itu dia harus punya tujuan yang jelas. Dia tahu apa yang ingin dia capai dari kesibukannya tadi. Nah, caranya itu dengan membuat jadwal. Kalau Fuzi pribadi bikin jadwalnya itu nggak cuma harian, tapi juga per bulan itu dibikin skema besarnya apa, juga bahkan dalam 1 tahun itu tiap bulannya apa yang dicapai. Jadi tadi itu per tahunnya per bulan, kemudian juga yang per hari. Nah, selain dibuat jadwal, itu biasanya banyak yang terkecoh dengan menentukan apa yang harus diutamakan gitu. Oh iya, Rike. prioritas ya Kak ya. Kita bahas satu-satu dulu deh dengan membuat jadwal. Nah, kalau biasanya Kak Fuzi ini membuat jadwalnya di smartphone kah, di HP kah, atau memang di buku misalnya, atau memang di kamarnya ada dinding yang khusus buat jadwal Iya, mingguan, bulanan kayak dan lain sticky notes sebagainya. gitu Iya, ya. sticky note ditempel-tempel gitu biar artsy gitu. Kalau Fuzi sih dulu bikinnya di smartphone gitu kan. Cuman belakangan sering lupa dan kayak apa ya, Fuzi tuh lebih ingat kalau dicatat pakai tangan, tulis tangan gitu. Jadi sekarang udah rutinnya lewat buku, tulis di buku langsung gitu. Jadi Kak Fuzi berarti pernah bawa buku kemana-mana tiap hari gitu atau gimana Kak? Ya kalau misalnya lagi hari-hari sibuk itu biasanya nggak pernah lupa bawa itu. Kalau misalnya harinya lagi renggang, senggang gitu nggak bawa biasanya. Terus kalau misalkan tadi kan udah jadwal nih, terus kalau kita menentukan prioritas deh Kak, kan kadang ada orang yang prioritasnya keluarga dulu, atau kesehatan kita dulu, atau organisasi ini dulu, atau pendidikan dulu bahkan, atau kadang di kumpulan ini dulu karena di kumpulan ini saya ketuanya dan lain sebagainya. Kalau misalkan dari Kak Fuzi sendiri untuk menentukan prioritas itu gimana? Nah, dari prioritas ini kita sebenarnya ini dulu deh. Manajemen waktu itu pentingnya kita bisa mengontrol diri kita itu agar jangan sampai kita terlalu mengiyakan semua agenda sehingga kita lupa sama badan kita ini masih manusia gitu. Kadang-kadang kita lupa kayak robot gitu. 24 jam dipakai semuanya untuk menyenangkan hati semua orang gitu. Nah, jadi itulah pentingnya memanajemen jadwal kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga kesehatan. Jangan sampai kesibukan kita itu teralihkan sehingga kesehatan itu menjadi nomor sekian. Nah, itu kemudian Fuzi bikin prioritas. Nah, biasanya yang kayak Fuzi bilang tadi kan banyak yang terkecoh bagaimana cara menentukan prioritas. Kadang ada orang yang berpikir, ini kan kegiatannya organisasi, kamu harus mengutamakan organisasi daripada jalan-jalan dengan teman-teman. Oh iya. Ada juga yang bilang, ini kan kegiatan kampus, kamu harus lebih mementingkan kegiatan kampus daripada ketemu keluarga. Kadang-kadang kita terkecoh dengan hal itu. Padahal kita tuh harusnya bisa bikin, ini ada matriks sih namanya, kayak matriks skala kepentingan gitu. Jadi ada 4 kuadran. Ada yang penting dan mendesak, juga ada penting dan tidak mendesak. Yang ketiga itu
mendesak tapi tidak penting, dan yang terakhir tidak penting dan mendesak. Nah, keempat hal ini sebenarnya boleh dilakukan, tapi perurutan. Ada orang yang menganggap belajar untuk ujian itu adalah hal yang sangat penting dan mendesak, pasti sih. Iya. Jadi itu biasa kita letakkan di kuadran yang pertama tadi. Nah, kalau misalnya ini udah selesai, baru kita boleh lihat ke kuadran yang kedua. Yang tadi, yang penting tapi tidak mendesak. Penting dan tapi tidak mendesak ini misalnya ada rapat di organisasi. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dua pilihan ini di jam yang sama, jadi kita udah tahu dong harus pilih yang mana dulu gitu kan. Penting dan mendesak. Gitu. Terus kalau misalnya ini udah kayak misalnya ini jadwalnya bertabrakan. Terus kalau yang ini, tapi kita bingung nih. Yang ini saya juga sebagai ketua nih yang mau membuka rapat, tapi di saat yang sama saya harus belajar. Ini nggak bisa ditunda karena udah kepepet misalnya gitu kan. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mendelegasikan. Sebagai ketua kita bisa mendelegasikan hak untuk memimpin rapat itu ke misalnya wakil atau sekretarisnya gitu. Jadi intinya jangan serakah juga gitu. Kadang nggak mau tahu nih, ya udahlah akhirnya yang penting dan mendesak tadi yang terabaikan. Nah, biasanya kayak gitu. Ya, jadi sobati di rumah harusnya kalau misalkan memang ada kegiatannya padat banget gitu ya Kak, harus ditulis semua dulu kali ya, terus dikelompokkan menjadi 4 kelompok itu. Lalu baru kita pilih nih, kalau misalkan memang jadwalnya bentrok, kita pilih yang penting dan mendesak dulu, baru ke yang lainnya, gitu ya Kak ya? Bener banget. Terus kalau misalkan ada tips lagi nggak dari Kakak buat sobati di rumah, misalkan dia ini banget nih, hektik banget ya, sibuk banget nih, terus nggak bisa menentukan ini penting nggak sih, ini mendesak nggak sih, biasanya ada ciri-cirinya nggak sih Kak? Kalau yang mendesak itu biasanya terkait waktu sih, waktu ketika misalnya kegiatan tersebut jika kita tunda maka tidak ada kesempatan lagi, itu berarti mendesak. Tapi kalau penting ini sifatnya lebih ke tujuan kita, misalnya kita menganggap ini penting atau tidak itu setiap orang berbeda. Kadang-kadang misalnya nih, kalau Fuzi menganggap ketemu sama reuni sama teman-teman itu penting karena nggak akan ketemu lagi sama mereka misalnya di jadwal reuni itu Fuji menganggap itu penting, itu bukan mendesak untuk Fuji tapi penting. Tapi ada juga yang menganggap pergi ke toko buku itu penting daripada rapat. Nah, itu berbeda-beda, makanya tergantung setiap orang tuh punya tingkat penting dan tidak pentingnya itu berbeda-beda juga. Berarti balik lagi ke individu dong Kak? Iya, nggak bisa sama sih. Nggak bisa sama, misalkan aku sama kakak sama-sama di organisasi A dan di organisasi B gitu. Dan ada acara keluarga gitu, kakak pilih apa, saya pilih apa, itu tergantung lagi ke kitanya pribadi. Kita menganggap ini sepenting apa dan semendesak apa gitu ya Kak ya? Bener banget. Oke. Lalu kalau misalkan kita udah milih, terus kalau misalkan ada beberapa orang yang menyesal dengan pilihannya, itu harus gimana Kak? Nah, ini dia kalau kita udah beranjak dewasa gitu kan, mulai mengambil keputusan sendiri itu setelah dipikir matang-matang dengan pertimbangan, apapun resikonya itu harus kita ambil. Jadi memang mengikhlaskan itu adalah suatu hal yang harus. Karena kita memang nggak mungkin bisa mengambil semuanya. Oh ya, pernah nggak sih Kak, kakak di situasi di mana ya memang benar-benar tidak bisa memilih gitu? Oh ini dua-duanya penting dan dua-duanya mendesak, pernah nggak sih Kak? Pernah banget sih, kayak aduh jadi gimana dong. Pernah sih waktu ini berbagi pengalaman juga ya. Akhirnya Fuzi meninggalkan keduanya, dan itu sebenarnya kalau menurut Fuzi sih salah sih. Karena saking udah jadi gimana nih, kayak nggak enak juga meninggalkan yang ini, nggak enak meninggalkan ini. Tapi Fuzi nggak mau mengulangi kesalahan seperti itu lagi. Jadi buat teman-teman Ciceti jangan sampai buang semua hal yang ketika bingung menentukan keputusan, itu jangan sampai sih. Jadi kalau misalkan kita dikasih dua pilihan, kakak lebih baik kalau misalkan buat lain waktu lagi, yaudah pilih satu gitu ya, daripada mengabaikan dua-duanya, karena kita nggak akan dapat dua-duanya juga ya Kak ya. Bener banget. Oke. Terus kalau misalkan kakak nih sibuk, pernah nggak sih Kak ada yang komentar, entah itu dari keluarga, dari pacar, dari temen misalnya? Nggak punya pacar. Nggak punya pacar, sobati, sikat. Terus ada komentar tentang Kak Fuzi di mana Kak Fuzi kok sibuk banget sih gitu, sampai bahkan mungkin nggak pernah diajak keluar lagi atau nggak pernah diajak nongkrong lagi karena dianggap Kak Fuzi tuh terlampau sibuk orangnya sehingga tidak bisa diajak gitu, pernah nggak sih Kak? Kalau orang yang berpikir seperti itu sih Fuzi rasa pasti ada, cuman gimana ya, kalau di circle atau lingkungan kita, misalnya pertemanan nih, ada teman kita yang menganggap kita nih kok terlalu sibuk, atau dia merasa kita tidak memprioritaskan dia, tapi memang percaya deh, perlahan-lahan memang teman yang seperti itu memang tidak akan menjadi circle kita lagi.
Kita akan bertemu dengan teman-teman yang akan menerima kita, kesibukan kita, bahkan bisa jadi kesibukannya sama gitu. Itu untuk yang teman. Kalau keluarga sih memang itu dia, makanya kalau misalnya ada acara keluarga, sebisa mungkin kalau yang penting-penting hadirilah. Kadang-kadang tuh ada yang saking apa ya, udah hantu, istilahnya hantu di nih kampusnya gitu, atau di UKM-nya gitu. Jadi kayak dia tuh acara keluarga dilupain segala macam. Itu sih jangan sampai, karena tetap kita juga lahir dari keluarga gitu kan. Nah, tadi kan juga udah ngomong ya, kegiatan-kegiatan kakak itu banyak gitu. Kita nggak bilang sibuk nih, kita bilangnya produktif. Nah, terus ada apa enggak sih kegiatan yang kakak yang misalkan memang harus wajib, harus ada gitu? Kegiatan yang wajib ada di kakak? Oh, wajib ada ya, kebutuhan sandang, papan, pangan itu wajib. Makan nggak boleh kelupaan, ibadah nggak boleh lupa, ya bener. Bener. Kalau misalkan ada nggak sih kak dijadwalkan memang harus ada family time-nya nih gitu dalam sebulan di minggu ini, atau enggak harus ketemu temen nih gitu. Ada nggak sih kak kayak jadwal kayak gitu? Posisi setiap minggu pasti ada family time-nya gitu. Atau juga bahkan sebenarnya nggak melulu tentang kegiatan yang kerjaan atau organisasi, kayak kehidupan pribadi Fuzi juga. Kita kan dikasih waktu 24 jam nih. Nah, Fuzi sebisa mungkin menyempatkan untuk baca buku gitu, atau menyalurkan hobi. Kayak Fuzi kan hobinya melukis. Nah, terus juga kadang-kadang itu tetap hangout dengan teman-teman, atau sekadar buka YouTube, nonton drama Korea gitu. Kita tuh intinya jangan sampai monoton dalam menjalani, harus yang idealis banget gitu. Aku tuh nggak boleh nonton YouTube tuh nggak bermanfaat, sebenarnya enggak, karena juga hiburan juga penting gitu kan. Terus kalau misalkan boleh tahu, kan kakak juga bikin jadwal nih, tadi udah disebutin jadwalnya ada yang setahun, per bulannya apa, ada juga yang per minggu, bahkan ada yang per hari gitu. Kalau misalkan kebiasaan membuat jadwal jurnal ini sejak kapan kak? Kalau untuk jurnalnya sendiri itu sebenarnya dari kuliah S1 kemarin sampai S2 sampai sekarang juga masih. Terus kalau misalnya sebelum itu sih paling cuma diingat-ingat doang, kayak waktu sekolah tuh cuma diingat aja. Berarti kakak produktifnya dari kapan nih kalau misalkan kita tarik mundur? Produktif, kalau posisi ya produktif itu nggak cuma menghasilkan karya, tapi juga dengan menginvestasikan diri kita dengan pendidikan gitu kan. Nah, jadi waktu dari SD itu udah ikut les. Lesnya itu bukan les pelajaran, tapi kalau pelajaran Fuzi menganggapnya udah cukup di sekolah dan di rumah orang tua juga ngajarin kan. Jadi untuk sorenya itu Fuzi ambil les melukis, terus kaligrafi, memang yang sesuai passion gitu. Dan yang olahraga enggak, karena Fuzi nggak bisa. Gitu, itu dari SD. Terus waktu pramuka juga diambil sampai SMP, SMA kayak gitu. Jadi sebenarnya produktif itu dari jauh banget ya, dari SD gitu. Iya, udah terbiasa dari kecil itu poinnya. Terbiasa itu jadi poinnya. Terus kalau misalkan bikin jurnalnya merapikan sistem kita sendiri, merapikan diri dari kuliah. Tapi sebenarnya dari dulu pun sudah terjadwal, cuma jadwalnya inget gitu ya. Nah, kenapa kuliah ini semakin banyak banget tuntutan gitu? Padahal kan ya sama aja gitu ya, sibuk-sibuk, produktif, kegiatan-kegiatan. Mungkin karena pas kita sekolah bebannya nggak terlalu kayak kuliah kali kak ya? Iya, dan cita-cita kita waktu kuliah ini sebenarnya nambah gitu. Cita-citanya nambah. Bukan cita-cita doang yang dipikirkan, tapi juga mimpi-mimpi atau tujuan-tujuan jangka dekat atau jangka pendek itu juga mulai terpikirkan. Makanya kalau misalnya nggak dijadwalkan bakal keteteran gitu. Dan kalau misalkan impian kita atau goals kita pas SD, SMP, SMA mungkin masih di luar batas naral pun ya nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang kan lebih ke realistis ya kayak, jadi kayak cita-cita mau astronot tapi nggak ada persiapan apa-apa menuju astronot kan nggak juga gitu. Terus lebih ke kehidupan kita juga yang ya gitu deh. Tapi kalau misalnya waktu zaman sekolah SD, SMP, SMA itu kan kita masih dibantu sama orang tua, sama guru. Manajemen waktunya tuh masih kayak misalnya kita ikut olimpiade nih, guru sama orang tua tuh pasti udah manajemen kita ini belajarnya jam segini sampai jam segini, nanti untuk yang mainnya nanti boleh jam segini sampai jam segini gitu kan. Kalau misalnya kuliah kan nggak mungkin lagi orang tua ngatur-ngatur, udah ini semua waktunya tanggung jawab kita gitu. Balik lagi nih kak, yang masalah sibuk dan produktif, menarik nih. Karena banyak juga yang banyak juga yang memberi pemakluman. Jadi orang itu kalau misalkan nggak bisa diajak atau gimana, kamu mah sibuk gitu. Terus memberi pemakluman bahwa
oh enggak, aku tuh nggak sibuk, aku tuh produktif, tapi itu tidak menghasilkan sesuatu. Nah ini perlu kita bahas lagi nih, apa sih produktif menurut kakak? Kalau misalnya sibuk yang produktif itu berarti dia menghasilkan sesuatu. Nah hasil itu bukan cuman tadi Fizi bilang menghasilkan kayak hadiah atau penghargaan, nggak cuman itu. Misalnya kita juga menambah ilmu untuk diri kita, itu juga sebuah hal yang produktif. Itu apa ya, bisa produktif yang lebih baik itu ada dua. Yang pertama produktif yang sesuai passion, yang kedua adalah bermanfaat untuk bersama sekitar kita gitu. Terus kalau misalkan kakak kan sudah berkegiatan nih dari SD ya kak ya, kegiatan dari sekolah terus sampai keluar sekolah, ada nggak sih kak yang benar-benar sibuk gitu, terus kakak tuh udah kayak mau stop nih beberapa hari, mau stop gitu dengan semua kesibukan kakak gitu, ada nggak sampai di titik itu nggak? Sering Ternyata. Dan pelampiasannya kemana? Pelampiasannya ya apa ya, nggak dilampiaskan sih sebenarnya, lebih ke belajar mengatur emosi juga gitu. Ini kan tentang diri kita sendiri juga untuk yang waktunya tadi. Nah kita juga belajar tidak egois, jadi kita juga memikirkan dampaknya apabila kita misalnya capek sama tanggung jawab kita nih, bakalan banyak yang keteteran. Misalnya kita lagi capek di organisasi, sementara kita ini ada misalnya jabatannya ketua. Nah kalau misalnya kita capek ya nanti bakal terbengkalai dong organisasinya, nanti anggota-anggota lain juga bakalan susah. Nah itu baru organisasi, belum lagi kalau misalnya kita punya tanggung jawab di masyarakat, itu juga bakalan susah. Jadi kita mikirnya tuh yang lebih memikirkan orang lain juga gitu. Jadi itu sih langsung kakak langsung itu kah bukan langsung sih, kayak tetap melaksanakan kegiatan itu kah atau memang take a break dulu gitu? Nah iya, take a breaknya itu kadang-kadang bukan dalam bentuk yang benar-benar minta waktu untuk free gimana ya, free-nya itu dari hati gitu. Jadi kita misalnya tarik napas gitu kan, nggak mesti langsung aku mau cuti nih organisasinya seminggu atau sebulan aku ngilang, enggak gitu juga gitu kan. Bahaya juga. Tetap dari hati kita plongkan, kita mulai jangan gopoh kata orang Pontianak sekarang kan, karena gopoh nih kalau kayak gini gitu kan. Kita calm down juga gitu kan, selesaikan satu-satu tanggung jawab kita, karena bagaimanapun manajemen waktu ini adalah untuk mengatur hal-hal penting kita agar kita dipercayai oleh orang gitu. Bukan kalau misalnya kita tidak dapat manajemen waktu kita, kan orang pasti bakal ngecap kita orang yang tidak bisa diajak kerja sama gitu kan. Iya sih. Terus kalau misalkan pandangan kakak sendiri, terutama di Pontianak nih, yang telat atau yang tidak bisa memanajemen waktunya dengan baik, biasanya kakak langsung bilangkah gitu, atau misalkan memang sindir secara halus, atau memberikan masukan-masukan yang mungkin akan mereka laksanakan dan menjadi lebih baik gitu? Ini berarti disiplin waktu ya. Memang sih kalau kita lihat sebagian besar itu banyak yang tidak disiplin waktu, entah itu dalam jangka pendek misalnya diajak janjiannya dia ngaret, atau misalnya di pribadinya sendiri, misalnya jadi lama kuliah gitu kan termasuk juga loh kan. Nah itu kalau visi pribadi sih berusaha menjadikan contoh diri sendiri gitu. Misalnya kita janjian rapat nih di UKM jam segini gitu kan. Kita udah tahu teman-teman kita bakal telat, tapi kita jangan sampai gitu. Intinya kalau misalnya kita udah datang on time terus merekanya telat 5 menit sampai 30 menit, itu mereka nggak perlu diceramahin juga, mereka udah tersindir sih kalau menurut gue. Iya. Harusnya gitu. Tetap aja kayak gitu. Dan kalau Fuzi sih semakin senang kalau misalnya Fuzi dapat bagian sebagai ketua panitia atau yang membuka rapat. Biasanya Fuzi akan datang on time, membuka dengan on time juga, karena ada beberapa teman kadang untuk apa sih datang on time, nanti kita juga nunggu yang lain. Artinya gimana ya, jangan sampai orang-orang berpikir atau paradigmanya itu ya udahlah kalau gitu kita ikut-ikutan juga gitu. Ternyata apresiasi untuk orang yang on time ini penting gitu. Dan untuk manajemen waktu sendiri, menurut Kak Fuzi, apakah misalkan di satu kelompok nih, ada satu penggerak, ada satu yang on time sehingga semuanya bisa berubah, atau ada satu yang dulunya on time masuk ke satu kelompok itu jadi kebawa ke kelompok itu? Nah itu dia pentingnya figur sih. Kadang-kadang kita lihat gitu kan, ada senior kita yang wah keren nih on time terus, kita biasanya akan mencontoh dia gitu, mencontoh yang baik. Tapi
dia juga punya tanggung jawab sebenarnya. Ketika satu kali aja dia telat dan dia bersikap acuh tak acuh gitu, dia santai aja telat gitu kan. Jadi kita juga mikirnya, oh dia juga bisa, ya udahlah gitu. Jadi ini pentingnya apa ya, menjaga tanggung jawab yang kita punya gitu. Oke, terus Kak, berarti Kakak setuju dong kalau misalkan aku bilang bahwa dengan kita sibuk atau dengan kita produktif, kita jadi bisa mengontrol diri kita sendiri, kita latihan emosi gitu, kita latihan bagaimana kita mengelola SQ kita sendiri. Iya, benar Kakak banget. setuju ya? Nah, selain itu dengan kita bersibuk ria atau berproduktif ria, menurut Kakak apa sih hal-hal positif lain yang akan kita dapatkan? Hal positif itu bisa dari untuk kita juga ada dan untuk orang lain juga ada. Jadi dengan memanajemen waktu pastinya juga kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan gitu. Terus kita juga bisa dapat kepercayaan dari orang gitu. Itu nggak mudah kan dapat kepercayaan dari orang. Kalau kita telat kan bakal ya udahlah nggak usah pakai dia lagi. Dia orangnya telat. Oh, susah tuh. Nggak cuman di itu jangka panjang nanti sampai ke dunia kerja bakal dicap seperti itu. Nah, terus kalau misalnya untuk ke luarnya dengan kita bisa memanajemen waktu, maka tanggung jawab kita tadi yang di luar itu bakal cepat juga dapatnya. Misalnya kita lagi volunteering nih ke masyarakat ngadain acara sunatan massal, terus kalau kitanya nggak bisa manajemen waktu, aduh lupa ada yang belum dibeli nih, atau aduh lupa ngubungin ketua RT-nya untuk buka acara jam segini. Nah, masyarakatnya udah nunggu akhirnya bete nanti. Oh iya. Jadi itu sih, jadi ada dari untuk kita juga, ada untuk masyarakat juga. Last questions nih, sekalian penutup juga. Nggak terasa. Masih banyak pertanyaan. Iya. Nah, kalau misalkan memang sobati di rumah nih, orangnya tidak terjadwal atau orangnya memang lagi sibuk tapi tidak produktif gitu. Apa sih tips dari Kakak untuk lebih kesibukan kita agar lebih menjadi produktif untuk sobati di rumah? Intinya tentukan apa yang kamu yakin bahwa itu adalah sisi passion produktifmu dan jangan tunda-tunda. Itu dia, jangan pernah menunda-nunda. Ya itu mantap sekali closingannya. Jangan pernah menunda-nunda. Apapun yang kalian rencanakan, mau itu jangka pendek atau jangka panjang ya Kak ya. Kalau misalkan makin ditunda, ya makin lama juga gitu nyampe ke tujuannya. Jadi untuk sobat di rumah, kalau misalkan memang sudah sibuk, tinggal diproduktifkan saja. Tadi juga Kak Fuzi udah menjelaskan apa itu yang penting, apa itu yang mendesak juga. Nah, semoga dari senior kita kali ini, podcast kita kali ini, Sobat di Rumah dapat mengambil kesimpulannya, dapat mengambil pembelajarannya juga. Saya Rike dan Kak Fuzi pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan.